Lo punya materi, gue kagak. Oh. Lo punya uang? Kamu. Ayo balik sama yang Udah mulai. Kerja bagus. Niat betul. Jadi kita kali ini mau diskusi Soal kehidupan aja. Lu punya IPK, berarti lu kuliah. Waduh, iya juga. Karena kalau rapor kan beda, itu kan Benar. sekolah. Tapi kalau dapat rapor di ML berarti ya AFK. AFK berarti. Ya kan? Oke. Kita akhiri obrolan absurd. Kok akhiri? Jadi Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Karena aku kalau malam I am Batman. Tapi kan sesuai permintaan gue tadi. Yes. Apa? I have no enemies. Ding 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 ding. Jadi kita kan membahas tentang I have no enemies. sebuah Tapi pandangan tentang bagaimana kita memandang kehidupan Tapi- untuk tidak memiliki musuh. pemilu musuh. Umko. Nah, tapi kalau bisa kita bahas tadi I have no enemies dalam segi perkuliahan kita. Iya. Alhamdulillah kami sama-sama kuliah di komunikasi. Mungkin kita makanya berteori di komunikasi. Ya. I have no enemies. Bagaimana? Jadi, Kalau kita ngomongin kita memandang tentang orang lain tuh ada banyak sebenarnya teori komunikasi. Nah. Tapi yang akan kita bahas kali ini tuh teori dramaturgi. sama Turki. Ini drama Turki berhubungan enggak sama I have no enemies mau kita bahas. Berhubungan. Jangan sampai gue kayak Coki. Karena kan gini. Gitu. Karena kan gini. Topeng manusia itu kan setiap manusia punya topeng untuk Ya. bertindak Benar-benar. di hadapan orang lain. Betul. Kan? Sampai aku pernah bilang ke kalian bahwasanya kita itu butuh munafik. Benar. Ah. Tapi yang akan kita korelasikan dengan I have no enemies ini, konsep I have no enemies ini adalah bagaimana kita memandang orang lain itu dengan tulus tanpa ada kebencian di dalamnya. Bisa. Memang hidup ini pasti kemunafikan. Iya, benar. Karena setiap orang kan punya sisi yang disembunyikan dari orang lain. Benar. Tapi Tapi- untuk menerima orang lain, dalam kata lain tidak membencinya, tidak menganggapnya sebagai ancaman, itu butuh ketulusan dan keikhlasan. Pesan. Karena susah, karena kita manusia ada pasti ada ancaman, bahkan merasa terancam, bahkan perasaan terasa terancam ini sampai orang rasis. Nah, rasis. Bahkan kalau misalnya kita tahu sekarang kan ada namanya trust issue. Trust issue, betul. Tapi trust issue Karena apa ya? Trust issue itu bentuk kalau kau tuh nggak berdaya untuk orang lain. Nah. Karena saking nggak Apalagi- berdaya kok nggak percaya gitu. Nah, trust issue kan untuk melap meja, untuk melap air. Tisu. Ya. Makan dulu ya. Iya. Ini geram pisang. Hai hangat sih bercanda. Ini Nggak keras lagi. kue putri salju tadi bentuknya bulan. Ding. Hanya dia yang paham. Umko. Kalau konsep I have no enemies, berarti kita dalam komunikasi bicara sama orang, kadang ini pemikiran gue ya, sih. Pemikiran gue. Enggak, ini pemikiran aku. Paling orang kayak ngomong sama orang lain jangan sampai menciptakan jadi musuh. Iya. Kita harus baik ngomong. Bahkan ada kaulan apa kalau kita pelajari? Kaulan sadida. Soalnya sedih deh, benar. Jadi Dalam komunikasi perspektif Jadi Islam. biar obrolan tidak jelas kami ini punya ilmu ya teman. Ya. Komunikasi Islam itu ada yang namanya kaulan. Kaulan itu artinya perkataan. Jadi dalam kaulan itu ada 6 kaulan. Ya. Ada kaulan sadida, ada kaulan karimah, ada kaulan layyina, ada kaulan ma'rufah, ada kaulan Maisyrah. Apa? Lewat. Lupa. Karima. Ya, kayaknya belum. Ya, betul. Karima. Ada 6. 6 kaulan. Adik. Dimana dari 6 kaulan ini punya bentuk yang masing-masing. Ya, Gitu. mungkin nanti adik-adik yang masuk jurusan komunikasi bisa tonton di situ dulu. ya, semester 2 adik masuk itu. Ya. Itu pelajaran kami semester 2. Tapi itu masalah dramaturgi tadi. Dramaturgi kemarin kan nggak dijelasin sama dosen nih. Jadi kita Harusnya akan kita belajar istirahat. tentang teori dramaturgi. Jadi dramaturgi itu secara bahasa itu kan drama. Yang artinya sebuah kontes. Ya. Kontes untuk berpura-pura menjadi orang lain, Ya, yang bukan benar. diri kita sendiri. Jadi manusia itu punya yang namanya
kondisi dimana dia tuh harus menjadi orang lain di segala tempat. Benar. Contoh, Pak Wo. topeng topeng konten. Topeng konten. Konten itu punya topeng. Kan Ya. kita nggak jadi kayak gini kalau misalnya di dunia nyata kan. Ya benar. Terus Betul. apalagi kalau kita punya jabatan misalnya, itu punya topeng juga. Topeng Oh. jadi orang yang bertanggung jawab. Pantesan banyak pembohong di sana ya. Karena kondisi tadi lah manusia itu punya banyak topeng. Benar, topeng. Ya benar sih. Karena Topeng tadi itu fungsinya buat etika. Sama juga pertahanan diri dia. Karena Maka- kan dia nggak mungkin berbuat baik ke orang jahat. Ada mungkin, tapi Ya, kan nggak ya. mungkin dia sangat-sangat jujur ke orang jahat. Kalau ya, aku punya berangkas loh pak. ya, tadi betul kayak teori kasarku tadi. Supaya kita itu apa? Kalau mau etika kita baik itu kasarnya Kita harus munafik. Bahkan ini tadi yang kau bawa teori Johari Windows. Tapi kalau aku biasanya kalau tahu Johari Windows drama Turki. Kalau aku yang ngerti itu sedikit sama Johari Windows. Johari Windows. Nah Johari Windows itu kalau saya salah ada 4. Ada yang tertutup, terbuka, Hybrid. lupa. Yang lupa. Pokoknya intinya kalau tidak salah, mohon maaf ya, lupa intinya yang aku ingat tuh tertutup atau terbuka. Karena kita tuh terkadang kalau mau ngomongin sesuatu itu melihat orang, Benar. ya kan? Apa namanya? Kalau sama dia dekat, maka kita kan apa aja yang ini. Kalau sama orang ini kurang dekat, maka tertutup. Tapi kadang teori ini juga ada yang mengatakan kalau misalnya tertutup bukanya soal apa yang dibahas, soal untuk mengungkapannya, tapi apa yang dibahas, ya sampai orang-orang terdengar. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian menganggap komunikasi itu cuma ngomong-ngomong depan orang, tidak. Kami Tidak. membedah Membahas manusia. kenapa kamu cuma mau menyampaikan ini kepada ini, mengapa kamu cuma mau ngomong I love you kepada pacarmu daripada mamamu, ayo kenapa, ya kan? Ya. Nah kayak orang-orang malah buat meme apa soal anak ilmu komunikasi udah lulus ngomongnya sama alien tuh nggak video tuh yang teng 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 teng. Paham, Bang. Anak ilmu kelautan jadi Aquaman. Waduh. Anak ilmu sejarah jadi tokoh Majapahit. Enggak. Enggak. Anak ilmu sejarah nih jadi developer Genshin. Teng 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 teng. Anak ilmu sejarah jadi fans MU. Tapi ingat balik. I have no enemies. Nggak boleh menjadi orang lain. Itulah yang akan kami bahas kali ini. Malah ini. Kenapa sih kami menyinggung tentang I have no enemies? Karena saking banyak topeng dalam kehidupan manusia itu kita lupa untuk tulus dalam menganggap orang lain. Ku kira kita akan bersama tulus. Iya. Mahal tapi. Aduh. Gak bisa disewa di Waduh. acara. Oke. Aduh. Jadi kita perlu yang namanya filsafat stoikisme atau mungkin orang-orang kenal itu Betul. dengan filosofi teras. Filosofi teras. Ya, sekarang kalau bicara soal stoik, ternyata itu yang youtuber favorit kita, Bang Febri Ferry Iwandri. Sama Ardianzi. Aryanzi kan. Cinta kamu Bang Ardianzi. Ya, Kapan-kapan aku Bang Ferry coba isi. selalu nonton Bang. Dan ngerti setek bahasa Minang kok. Nah, gitu. Jadi ya jadi juga kalau bicara stoik mereka yang lebih ngerti. Ya. Tapi masalahnya kamu pelajari kan stoik? Aku belajar. Untuk menerapkan atau bagaimana? Penerapan stoik di kehidupan Oke. kita perlu pengorbanan. Oh. Apa yang dikorbankan? Nggak benar. Aku beda. Aku mempelajari untuk menghindari malahan. Menghindari. Makanya pernah aku bilang kan, filsafat paling kusuka itu malah tentang politik. Itu apa? Untuk menghindarinya. Tapi kalau aku sendiri, apa yang dikorbankan dari stoikisme itu ego. Egonya Karena benar. kalau kita bisa mengorbankan ego kita, ya kita bisa menghandle apapun Iya, yang iya, kita. Karena kan stoikisme itu bukan soal kita mempengaruhi orang lain kayak nihilisme bukan. Iya, iya. Stoikisme itu belajar tentang bagaimana kita mengendalikan output dari diri kita. Cuma permasalahan ini juga berhubungan dikit tentang konsisten balik. Konsisten. Saat kita konsisten, kita kadang ada hal yang dikorbankan. Benar. Sosial. Nah, kalau kita korban sosial kan bukannya ini kita menciptakan enemies. Masalah kita tadi ceritanya I have no enemies. Ya, karena kalau misalnya kita berkaca dari ini kan awalnya dari meme ya teman-teman. Ya. Kalau kita berkaca dari Miyamoto Musashi, dia tuh konsisten, dia tuh latihan di atas gunung, sampai dia tuh nggak bisa bersosial sama orang lain karena jarang jumpa sama orang lain juga kan. Tapi Benar-benar. kenapa dia bisa nganggap I have no enemies? I have no enemies. Karena saking dia terasingkan dari sosial,
dia jadi nggak punya prasangka buruk ke orang lain. Oh, benar. Oke, jadi konsisten tuh nggak salah. Konsisten, maksudnya Karena konsisten sendirian. selama konsisten itu untuk membangun diri kita menjadi lebih baik, silakan. Silakan, benar. Makanya kalau teman-teman ada yang pengen konsisten gym, konsisten belajar, konsisten bekerja, itu hal-hal yang bagus. Asal jangan konsisten dalam menjadi buzzer. Maksudnya itu kan tapi kan udah basi gitu. Pakai politik identitas kan udah basi. Ada juga yang konsisten jadi tim ses gitu, tim ses. Padahal tapi aku Alin Prabowo. Enggak, misalnya yang tim yang ajudan-ajudan para caleg-caleg ini padahal caleg aninya itu pemimpinnya itu cuma menang 5 atau 10 tahun aja kan. Ya kan? Jabatannya. Aduh enggak balik. I have no enemies. Tidak boleh. Tidak boleh menciptakan lawan. Mungkin I have no enemies itu adalah pandangan untuk bagaimana kita tuh bisa menerima orang lain. Yes. Jadi gimana kalian yang ini buat kalian punya trust issue kan? Coba sering baca stoik atau tapi jangan sering. Jangan sering nggak apa-apa maksudnya kan baca buku. Gitu. Oh, buku penting. Jangan terlalu filsafat. Jangan terlalu filsafat. Yang menghina. Tapi kalau misalnya kalian mau belajar gitu kan, ya ringan-ringan aja dulu filosofi teras. Kemudian kalau misalnya membedah tentang I have no enemies dari Miyamoto Musashi juga boleh gitu, karena semakin kalian tulis tuh berarti semakin naif kalian. Ini yang unik dari aku. Mungkin orang-orang tuh menganggap kalau naif itu kata negatif. Sedangkan aku menganggap naif itu adalah sebuah ketulusan. Karena kalau kalian lihat MC anime, waduh, MC anime lagi nih. Kalau misalnya dia yang jago, yang dibully awal-awalnya, berarti kan dia naif. Iya. Dia naif. Kenapa dia mau nolong orang lain walaupun dia tuh udah udah dibully kayak Saitama. Benar. Kebaikan itu adalah sebuah kenaifan. Tapi justru kalau kau naif dalam berbuat baik, kau orang baik. Iya, bisa. Tapi kalau memang misalnya kalau perbuatanmu naif, itu goblok. Ya intinya kalau memang mau menguntungkan diri sendiri. Iya. Dan tidak merugikan orang lain. Ya, kan? Kayak ibaratnya itu apa yang di hewan yang mutualisme, simbiosis. Nah kan. Dan naif dalam pengertianku ini metafora ya teman-teman. Jadi jangan kalian telan habis-habisan gitu. Karena semakin kalian mungkin sering baca buku, sering baca filsafat, sering nonton konten event, gitu kan. Waduh. Mungkin kan akan terbiasa dengan akan baper sama Kia. Kan akan sering dengan hal yang berbau metafora gitu. Karena hidupnya juga metafora dari sebuah kehidupan yang panjang. Bisa. Oke. Udah terlalu tinggi pembahasan. Sayang penonton. Oke. Bosan dah. Filsafat tinggi gitu. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman juga suka dengan konten-konten filsafat atau apa, nanti aku bisa mengusulkan jadi challenge baru di YouTube. Kita pertimbangkan dulu kok terlalu filsafatnya. Padahal tadi janjiannya banyakin meme. I have no enemies. Benar. Dan pengen banyakin meme malah. Top 5 realita. Pais. Udah guys, aku pun udah jam berapa nih mau pergi nge-gym. Misalnya nge-gym, malamnya nge-gym. Ya. Oke. Kita sudahi. Jangan lupa salat maghrib. Malah ketahuan kita syuting maghrib. Ya udahlah. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton obrolan nggak jelas kami. Kami akhiri tetap dengan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, dan kalau misalnya ada requestan silakan tulis di bawah. Pastinya easy to you, easy to understand, and see you. Kita ngomong apa? Terlalu absurd. Menit. 6 menit. Itu bagus. Walaupun absurd, tapi isi. Apa? Isi ya. Iya, isi. Itu lambungnya tadi.